kegiatan yang lain organisasi penggerak yang merupakan program kelima ya dari Kementerian Riset dan Teknologi sekarang itu ya, dari yang Bapak Menterinya adalah Pak Nadiem Makarim. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut, baik saya akan bertanya kepada beliau tentang seputar program guru penggerak ya. Mungkin yang belum masuk guru penggerak bertanya-tanya bagaimana sih program guru penggerak di sana itu dan bagaimana perjalanannya ya. Untuk itu saya ingin bertanya ya, kenapa sih Ibu ingin masuk atau mengikuti program guru penggerak? Iya. Awalnya saya mengikuti program guru penggerak ini memang dari rekan teman saya gitu. Ada yang mengajak, ada sebuah program nih, program guru penggerak gitu. Apa di dalamnya banyak sekali katanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah akhirnya setelah berbincang-bincang, akhirnya yaudah, yuk kita coba untuk ikut program tersebut gitu. Mungkin memang tahapannya panjang juga Bu ya. Dari program penggerak itu ternyata tidak hanya tes masuk terus kita lulus, tidak. Jadi ada beberapa tahapan. Waktu itu saya ada tahapan pertama yaitu mengisi biodata. Setelah mengisi biodata ada pertanyaan essay yang di waktu, terus waktunya itu 2 jam dan satu jawaban saja itu bisa sampai 1000 atau 500 karakter gitu. Jadi memang ketat sekali gitu untuk awal masuknya. Terus setelah itu ada tahapan selanjutnya, itu ada tahapan simulasi mengajar dan juga ada tes wawancara. Ya memang berat gitu. Jadi sebenarnya awalnya saya merasa aduh saya lolos nggak ya gitu. Kecil harapan sih. Tapi ternyata mungkin masih takdir Allah ya. Ternyata pasti pengumuman kelulusan saya lulus ya alhamdulillah gitu. Saya juga masih bertanya-tanya 9 bulan. Wow, materi apa saja gitu yang bisa didapatkan di waktu sepanjang itu. Tapi ya insya Allah gitu ya, untuk kedepannya kan kita bisa belajar dari 9 bulan itu. Ternyata tidak terasa saya sudah menjadi alumni untuk hari ini gitu. Nah adapun pengalamannya Bu yang menarik gitu buat saya pribadi gitu. Soalnya kan guru penggerak itu baru ya, ketika angkatan 1 itu belum ada pengalaman dari yang lain gitu. Tadi juga kata Ibu Helni, gimana sih 9 bulan ke depan itu pelajarannya apa, materinya apa, dan bagaimana kegiatannya. Jadi masih kena blank gitu ya. Dan juga alhamdulillah walaupun kita di ujung Garut ya, tetapi tidak tertinggal informasi apabila kita ingin membuka IT ya, karena sekarang ini kita harus melek IT ya. Jadi informasi semuanya itu ada di sana ya, dari teman ke teman. Dan katanya tadi dengan berbagai kegiatan dari awal sampai selanjutnya beliau lolos itu saingannya banyak, cukup berat sekali ya. Dari sejak portofolio, mengisi esai, kemudian wawancara dan simulasi, tapi bisa dilaluinya ya. Coba jelaskan lagi apa sih pelajaran-pelajaran yang ada di program guru penggerak tersebut secara singkatnya saja. Secara singkatnya di program guru penggerak itu ada 3 modul besar. Yang pertama mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu mengenai kepemimpinan, pemimpin, bagaimana kita menjadi pengelolaan sebagai pembelajar gitu ya, sebagai guru di kelas gitu, sebagai manajer di kelas, juga sebagai pengelolaan dari sumber daya alam di sekolah. Terus juga pemimpin bagaimana membuat sebuah program sehingga berdampak kepada siswa. Terus untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri membuat saya kembali, memang ada kan kita tuturi handayani ya. Jadi pertama kan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Jadi sebagai guru kita tuh di depan sebagai teladan, di tengah kita memberi semangat ya, dan juga di belakang kita mendorong atau memotivasi siswa-siswa kita gitu. Jadi pendidikan itu bukan menuntut siswa untuk melakukan ini dan itu gitu, tapi kita menuntun siswa agar menjadi manusia yang lebih baik gitu, sesuai kodratnya. Terus saya juga diingatkan kembali Bu, jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini
siswa itu bagaikan benih gitu dan kita adalah petani. Nah, contoh kalau menanam jagung dan menanam padi, otomatis kan kita harus berbeda. Cara pemeliharaannya, daratannya, terus pupuk dan sebagainya, air. Gak mungkin jagung kita tanam di sawah gitu kan. Mungkin jadi tapi tidak akan maksimal, tidak akan menghasilkan. Itu menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan kita sebagai guru, kita selalu menuntut untuk siswa harus seperti ini, siswa harus seperti ini. Ternyata tidak, karena siswa itu punya kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru ikut mengarahkan agar tidak salah arah gitu. Kan banyak tuh biasanya kan banyak hama-hama gitu ya kalau dalam mendidik benih itu. Nah, kita menghilangkan hama-hama itu sehingga bisa tumbuh kembangnya menjadi baik. Yang lebih baik ya. Jadi anak itu bukan dijadikan objek atau dikatakan sapi perah, tapi anak itu harus dijadikan subjek, mengembangkan potensi yang telah mereka miliki. Karena anak itu bukan kertas putih yang ditulis apa saja, tetapi mereka juga sudah membawa kodratnya masing-masing gitu. Tinggal kita mengarahkan, mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Itu tugas guru yang sebenarnya ya. Jadi tidak usah marah-marah apabila anak tidak bisa. Cari kelebihan anak itu di mana ya, kemampuan anak yang, karena kemampuan manusia itu tidak masagi kata Sundanya mah. Semuanya mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Itulah bagus ya. Dan sekarang ini keuntungannya Ibu yang telah terasa masuk terhadap atau mengikuti kegiatan program guru penggerak itu, keuntungannya apa sih? Pasti banyak sih. Banyak sekali Bu keuntungannya. Mungkin dari segi ilmu yang bertambah juga ya, terus juga dari segi kita cara mengatur waktu. Memang kan dari sekian banyak kita harus menyisihkan waktu gitu kan. Sebenarnya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita, tapi ternyata itu keuntungan juga setelah kita ternyata kita bisa loh manage waktu dengan baik sehingga tugas terlaksana, kegiatan kita pun terlaksana. Di samping itu juga ternyata setelah kita mengikuti program guru penggerak ada kepercayaan yang lebih dari orang lain Bu. Alhamdulillah saya juga sewaktu menjalani program guru penggerak itu saya mendapat amanah menjadi bendahara ranting gitu di PGRI Ranting Pamalayan. Karena belum melihat basic terpercaya sudah menjadi kepercayaan. Iya, apalagi pemerintah kan untuk lulusan guru penggerak itu sudah terbuka lebar untuk menjadi kepala sekolah dan juga pengawas. Itu keuntungannya sangat besar sekali, baik secara individu ataupun secara kelembagaan ya. Itu keuntungannya. Nah, dan juga keuntungannya ketika kita menerapkan kepada siswa, gimana sebelum dan sesudah menjadi guru penggerak. Awalnya sebelum sebelum ada program guru penggerak gitu ya, kita tuh pengen gimana sih caranya siswa itu harus mengikuti apa yang saya inginkan gitu. Nah, untuk sekarang setelah mengikuti program guru penggerak, cara berpikir saya bukan siswa harus bisa, tapi saya bagaimana untuk metode apa yang cocok untuk siswa ini gitu, sehingga semua siswa terakomodir jadi bisa mengerti apa pembelajaran dengan mereka gitu. Maksudnya gini Bu ya, jadi contohnya kita memasang video, mungkin ada siswa yang menarik, terus juga kita sambil berkeliling di kelas. Nah, ternyata kan yang kinestetik itu senangnya jalan-jalan gitu. Mungkin jadi kita mengubah metode pembelajaran kita sehingga bisa menarik siswa. Jadi siswa bisa itu bukan karena kita memaksa gitu, tapi karena mungkin siswa itu karena mereka asik gitu, pembelajarannya semakin asik, seperti itu Bu. Ya, jadi metodenya semakin variatif, tidak monoton hanya klasika saja ya. Jadi dengan keilmuan di program guru penggerak, kita secara gamblang untuk mendidik anak itu dengan berbagai metode supaya menuju anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kemampuannya terasah begitu ya. Itu maksud dari tujuan program guru penggerak. Nah, ketika mengajar atau mengaplikasikannya ke siswa, pasti ada tantangan lah. Ketika menjadi atau melaksanakan pelatihan program guru penggerak dan sesudahnya pasti ada tantangannya. Pasti tantangannya selalu tidak mulus-mulus begitu saja sih. Ya, gimana sih tantangannya? Tantangannya yang pertama pasti dalam pengaturan waktu ya Bu. Memanage waktu itu memang tantangan yang terberat gitu, karena dengan bertambahnya tugas berarti otomatis kita harus meluangkan waktu lebih gitu. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua dari segi pemahaman ilmu teknologi juga. Jadi ternyata di guru penggerak itu kan seringnya berbasis online gitu ya Bu ya. Nah kita harus mengisi ini, membuat video, mengedit. Ada kejadian unik juga di sini. Saya harus membuat sebuah video di mana saya menjadi sutradaranya, saya yang terus bikin ini penulisnya gitu. Saya jadi artisnya juga gitu. Terus yang edit, yang upload, tapi ternyata itu semua menjadi bahan pembelajaran gitu. Kalau kita menjadikan bahan ilmu ternyata itu menjadi ilmu tambahan untuk kita di luar dari materi-materi yang tadi. Mungkin itu tantangan untuk kita semua, tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tantangan itu walaupun berat, tapi yakin dapat teratasi. Tantangan itu bisa dijadikan peluang itu bisa dijadikan sebuah keunggulan nantinya. Justru dari tantangan kita kerja keras akhirnya dapat teratasi. Kalau dari lembaga, dari kepala sekolah, dari guru yang lain, apakah ada dukungannya? Alhamdulillah untuk dari kepala sekolah mendapat dukungan ya Bu ya. Jadi mereka terbuka lebar gitu mengenai program ini. Terus juga dari rekan sejawat juga ketika saya mengajukan ini ada program yang harus kita selesaikan secara bersama. Ya, alhamdulillah respon baik mengenai pas saya kan unggulannya itu taman karena memang di Pamayan 1 kan halamannya luas ya Bu ya. Akhirnya saya berinisiatif untuk kita membuat taman dan respon dari guru-guru juga sangat baik. Akhirnya depan kelas masing-masing itu ada sebuah taman. Apakah ada sudah yang tergerakkan dengan kegiatan kita sebagai guru penggerak? Kan bahwa tugas guru penggerak itu selain bergerak dan tergerak dan juga dapat menggerakkan komunitas di lingkungan. Gimana respon dari guru-guru yang lain untuk mengikuti kita gitu ya? Sudah ada hasilnya. Alhamdulillah untuk respon dari teman-teman kan sangat baik ya Bu. Jadi mereka untuk komunitas praktisi juga memang kita selalu ada riungan gitu ya. Jadi untuk bagaimana ini selanjutnya, apalagi sekarang ternyata harus BDR lagi gitu. Nah kita suka yaudah metode apa yang baik untuk dikembangkan di siswa gitu. Jadi memang kita bersama-sama berkolaborasi sih Bu ya. Kalau untuk kedepannya mungkin memang belum terlihat terlalu nyata gitu ya Bu ya yang kita lakukan gitu, karena memang mungkin baru 1 atau berapa bulan dari kelulusan kemarin? Sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. Untuk keberhasilannya tidak seperti membalikan telapak tangan kan, step by step ya, jadi secara bertahap. Tapi ketika kita melaksanakan apa yang diharapkan dari program guru penggerak, mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari sebelum kita menjadi guru penggerak. Jadi jangan sampai adanya program ini justru pendidikan semakin merosot gitu ya. Tapi yang pemerintah harapkan dengan adanya program guru penggerak ini pendidikan semakin meningkat dan hasilnya semakin sesuai apa yang diharapkan begitu ya. Alhamdulillah mungkin program guru penggerak ini banyak keuntungannya, manfaatnya bagi peningkatan pendidikan khususnya di Indonesia. Nah yang terakhir, apa sih harapan Ibu untuk kedepannya dari program guru penggerak ini? Ya, harapannya apa? Harapan saya semoga guru-guru khususnya di Cisewu gitu ya bisa mengikuti program guru penggerak ini sehingga kita bisa memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Terus juga jangan jadikan sebuah keadaan atau alasan masalah gitu ya membuat kita tuh menjadi hambatan sehingga kita terhenti gitu. Tapi itu bisa dijadikan sebuah tantangan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau saya jadi teringat sesuatu gitu yang dikatakan oleh kepala sekolah saya sebelumnya gitu. Jadi kita jangan pakai alasan atuh da, tapi harusnya sok sanajan gitu. Kalau orang Sunda pasti tahu ya. Yeah. Jadi kalau atuh da abdi mah dikumis seueur kareu atuh da alim lieu alim. Jadi jangan jangan tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, nah sekarang kita sudah merasa nyaman misalnya ya enak begini juga mengajar tidak apa-apa, begini juga mengajar tidak apa-apa. Atuda harusnya sok sanajan kuring kieu kasibukan sok sanajan kemampuan kuring sakieu ayeuna. Tapi kita untuk meningkatkan pendidikan harus bisa meningkatkan kemampuan diri kita dahulu ya gitu ya. Itu, untuk pemerintah harapannya gimana?
harapannya untuk pemerintah juga semoga lebih memperhatikan lagi tentang mengenai guru-guru gitu. Ternyata di guru di sini tuh kan memang kendala sinyal, Bu. Ya, betul. Kendala sinyal, mungkin juga dari kesejahteraan lainnya lah untuk khususnya guru honorer gitu. Mungkin ya saya sebagai guru penggerak banyak sekali guru-guru penggerak yang ikut guru honor yang ikut guru penggerak gitu. Jadi saya harap ada pihak-pihak pemerintahan itu melihat gitu Bu ya, keadaan gitu di lapangannya seperti apa. Karena yang ikut guru penggerak itu banyak yang guru honor ya, tapi mereka tidak termotivasi karena keberadaannya tersebut gitu. Gitu. Contohnya begini, kerugiannya ya, misalnya dilihat dari segi materi, kan sering berangkat ke Karya misalnya ke kabupaten, kemudian pulsa yang digunakan untuk membuka daring ya, karena lewat IT tersebut pengerjaannya kan mengerjakan LMS. Gimana sih solusinya seperti itu? Untuk pengerjaannya biasanya karena memang fleksibel Bu ya untuk LMS ini, walaupun terkendala sinyal, jadi kita memang mencari spot-spot yang ada sinyalnya gitu Bu ya. Terus juga mencari, contohnya ada guru yang ada yang keingetan ibu siapa gitu ya, yang ada di pinggir kandang domba gitu ya. Angkatan 1 ada itu ibu yang memang saking niatnya gitu ya, spot sinyalnya di sini gitu, akhirnya mengerjakan LMS ya di situ gitu. Ya berbagai kendala yang gitu, jelasnya mah motivasi diri lebih kuat ya, apapun itu, misalnya pulsa lah sedikit dari 1 bulan teh berapa nggak apa-apa, hitung-hitung jajannya gitu, jadi yang paling utama adalah motivasi diri untuk dapat meningkatkan kemampuan diri demi mencerdaskan anak didik itu sebetulnya ya. Jadi jangan menjadi guru yang ameple gitu, jadi jangan menjadi guru yang statis ya, tetapi harus dinamis mengikuti kemajuan zaman. Jadi jangan anak sudah berlari kita masih merayap gitu kan, kurang begitu baik ya menjadi seorang guru seperti itu. Tapi harus semangat sekali ya. Terima kasih Ibu Helni telah bisa berkomunikasi atau ngobrol lah, sharing pengalaman. Mudah-mudahan dengan guru-guru yang lain yang belum masuk menjadi guru penggerak semangat dan santai ya, tidak usah dibuat pusing karena pengerjaannya juga tidak terbatas waktu ya, tidak fleksibel lah. Kita sudah mengajar, kita kerjakan sore, santainya malam, santainya subuh, silahkan. Ini tidak terkejar dengan target yang sangat ketat sekali. Pokoknya 9 bulan selesai dan kitanya enjoy ya. Enjoy yang sebetulnya mah. Kita menghadapi laptop terus, kalau kita enjoy ya senang, tidak menjadi pikiran. Nah itu ya. Sehingga sekali lagi kepada guru yang lain tetap semangat untuk mengikuti program guru penggerak. Itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Helni Mas Pupa sebagai lulusan program guru penggerak angkatan 1, dan barusan juga Pak Koril telah menanyakan, Ibu sudah sanggup menjadi kepala sekolah? Kan itu jarang ya ditanyakan kepada guru-guru yang lain. Itu berarti sudah ada nilai plusnya menjadi seorang guru penggerak ya. Kita ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.